Perkenalkan, nama saya Komang Sri Surya Hartayanti dengan NIM 1911011018, nomor absen 12 dari kelas A Pagi dan Pasar, jurusan Pendidikan Agama Hindu. Baik, pada video kali ini di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Panchayatnya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Baik, sebelumnya di sini sebelum pembelajaran mulai, Ibu akan mengaturkan pandangan umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, di sini sebelum pembelajaran dimulai, Ibu di sini akan memberikan kalian doa sebelum belajar. Doa mulai. Om Saraswati Namastubyam Waradeka Marupini Vidyam Brahmam Karicirami Sitir Bhawatu Nisada. Om Santi 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 Om. Selanjutnya, seperti biasa di sini Ibu akan mulai mengabsensi kalian. Yang pertama, Putri Adirya, hadir Bu. Yang kedua, Dea Risita, hadir Bu. Baik, karena absensi sudah semua hadir di sini, Ibu akan melanjutkan ke pokok pembahasan materi pada pagi hari ini mengenai Panchayatnya. Baik, sebelumnya di sini sebelum Ibu melanjutkan materi di sini, Ibu ingin bertanya kepada kalian mengenai materi Panchayatnya. Sebelumnya, sebelum melanjut materi, kalian tentunya sudah pernah mendapatkan materi Panchayatnya ini dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Nanti, jika kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, tentu Panchayatnya ini tidak pernah lepas dari kehidupan kalian. Sebelum beranjak ke materi, Ibu di sini ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran Panchayatnya. Yang pertama, tujuan pertama di mana siswa mampu untuk memahami pengertian dari Panchayatnya. Yang kedua, siswa mampu untuk memahami bagian-bagian dari Panchayatnya. Dan yang ketiga, di sini siswa mampu untuk memahami contoh pelaksanaan dari Panchayatnya, baik itu di kehidupan sehari-hari maupun pada hari-hari tertentu. Pada subbab pertama, di sini kita akan membahas mengenai pengertian Panchayatnya. Di sini, Ibu akan sedikit bertanya kepada kalian, apakah kalian masih ingat apa itu Panchayatnya? Masih Bu? Ya, coba Adelia, apa itu pengertian Panchayatnya? Panchayatnya, kata yatnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yatnya artinya korban suci dan tulus ikhlas tanpa pamrih. Ya, betul. Dan panca artinya 5, yaitu jadi intinya Panchayatnya itu 5 korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Jadi, pengertian dari Panchayatnya yaitu Panchayatnya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta dari urat kata yats. Yats di sini memiliki pengertian memuja. Setelah dia menjadi kata yats, dia berubah menjadi kata yat yang berarti korban suci. Jadi, Panchayatnya juga berasal dari dua kata yaitu panca dan yatnya. Panca sendiri yang berarti 5 dan yatnya sendiri yang berarti korban suci. Jadi Panchayatnya adalah 5 korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, para maharsi, para mahputra, dan lain sebagainya. Nanti jika kalian sudah besar, tentunya kalian sendiri pasti pernah akan melaksanakan sebuah yatnya. Karena pada dasarnya Panchayatnya ini sendiri didasarkan oleh konsep Trirena. Apakah kalian masih ingat apa itu Trirena? Masih apa? Tri artinya 3, Rena artinya hutang. Jadi Trirena itu 3 hutang yang harus dibayar. Sedangkan cara membayar Trirena itu adalah dengan cara beryatnya. Beryatnya didasarkan dengan hati yang tulus ikhlas. Tanpa tulus ikhlas maka persembahan yang kalian lakukan nantinya itu akan sia-sia.
Persembahan yang tidak ada maknanya berarti persembahan itu sia-sia. Karena pada dasarnya yatnya tidak dipandang dari segi kegiatan upacara agama. Yatnya yang dari segi sederhana sudah sering kalian lakukan di kehidupan kalian sehari-hari. Seperti menyapu, merawat tempat suci itu sudah termasuk kegiatan beryatnya. Yatnya sendiri pasti dilandasi dengan hati yang tulus ikhlas dan rasa yang bersyukur. Tanpa rasa bersyukur dan tulus ikhlas, yatnya itu pasti sia-sia. Kalian jika nanti melaksanakan suatu yatnya tanpa kalian didasari dengan hati yang tulus ikhlas, maka yatnya Anda tidak akan berjalan dengan baik, tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi yatnya selalu didasari dengan hati yang tulus ikhlas, didasari dengan rasa yang bersyukur. Sehingga pada konsep pancayatnya yang berdasarkan dengan trirena dan juga tentu pancayatnya itu sendiri memiliki kualitas yatnya. Salah satu kualitas dari yatnya itu adalah lascarya. Kata lascarya itu berarti ikhlas. Lascarya sendiri itu adalah konsep dari pancayatnya itu sendiri. Nah, dari pengertian pancayatnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas. Jadi nanti kalian pasti pernah melaksanakan yatnya. Jika kalian beryatnya, janganlah beryatnya setengah-setengah. Karena jika setengah-setengah, maka yatnya kalian itu sia-sia, tidak ada maknanya, tidak akan berjalan dengan lancar. Pancayatnya sendiri itu selalu didasari dengan rasa yang tulus ikhlas dan rasa bersyukur. Karena kalau tidak tulus ikhlas, maka semua juga sia-sia. Pancayatnya ini sendiri juga berdasarkan konsep trirena, berdasarkan kualitas yatnya. Pancayatnya ada dua jenis, nitya yatnya dan naimitika yatnya. Nitya yatnya sendiri berarti yatnya yang dilakukan sehari-hari. Sedangkan yatnya dengan naimitika yatnya berarti yatnya itu dilakukan pada hari-hari tertentu. Jadi pancayatnya itu sangat erat kaitannya dalam kehidupan umat beragama tentunya di Bali. Pancayatnya tidak akan terlepas dari kehidupan kalian nantinya. Karena pada dasarnya apapun yang kalian lakukan itu tentu berdasar pada yatnya. Yatnya sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dengan kita beryatnya, kita pasti mempunyai rasa yang senang, mempunyai rasa bersyukur jika kalian nanti sudah bisa melaksanakan suatu kegiatan yatnya. Kegiatan yatnya tidak pernah didukung dari tingginya kualitas yatnya, rendahnya kualitas yatnya. Yatnya sendiri sebetulnya dia sudah mempunyai kualitasnya masing-masing. Jadi jangan pernah berkecil hati jika tidak bisa beryatnya dengan rasa yang tinggi, dengan kualitas harga yang tinggi. Yatnya yang rendah belum tentu tidak diterima oleh Tuhan, karena pada dasarnya Tuhan tidak pernah meminta apa-apa kepada umatnya. Umatnya lah yang mempersembahkan semua demi keselamatan kita semua selama kita hidup di dunia ini. Jadi pancayatnya itu tidak pernah akan lepas dari kehidupan kalian. Dimanapun kalian berada nanti, yatnya ini selalu ada di kehidupan kalian. Tentu yatnya sendiri sangat banyak jenisnya, baik itu yatnya dari upacara, yatnya dari kehidupan kalian sehari-hari. Merawat orang tua pun kalian termasuk dengan beryatnya. Entah itu merawat orang tua kalian nantinya semasih hidup dan nantinya meninggal, itu juga termasuk dengan yatnya. Jadi yatnya itu penting untuk diri kalian. Untuk semua yatnya itu penting. Jika kalian sudah berani beryatnya, maka tulus ikhlaslah kalian beryatnya. Jangan beryatnya setengah-setengah. Beryatnya setengah tidak akan menghasilkan yang baik. Tentu yatnya kalian itu tidak ada hasilnya. Karena beryatnya setengah sudah tidak akan berjalan lancar. Karena dalam diri kalian sudah terpampang nyata bahwa kalian melaksanakan yatnya itu setengah-setengah, tidak dengan rasa tulus ikhlas, tidak sesuai dengan definisi atau pengertian pancayatnya itu sendiri. Jadi pancayatnya di sini dapat kita simpulkan bahwa
Pengertian yatnya adalah 5 korban suci yang tulus ikhlas, yang didasari dengan rasa hati yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Baik, sekian pembahasan atau pengertian panjayatnya di sini. Apakah kalian ada yang bertanya sebelum Ibu lanjut ke materi yang kedua? Tidak, Bu. Jika tidak, kita lanjut ke materi yang kedua. Baik, pada pembahasan yang kedua di sini, pada yang subbab yang kedua di sini, Ibu akan menyampaikan yaitu bagian-bagian dari panjayatnya. Apakah kalian masih ingat di sini dengan bagian-bagian dari panjayatnya ini? Masih, Bu. Coba Adelia. Yang pertama dewayatnya, yang kedua resiyatnya, yang ketiga fitriyatnya, yang keempat panusayatnya, yang kelima putayatnya. Nah, sekarang di sini Ibu mau tanya sama kalian, dewayatnya itu apa? Kalian masih ingat apa dewayatnya itu? Tidak ingat, Bu. Mau jelaskan? Iya. Jadi, pengertian dari dewayatnya adalah persembahan yang ditujukan ke hadapan Tuhan atau tidak yang dewasa atau juga kepada para dewa. Sedangkan resiyatnya itu adalah persembahan yang dilakukan atau ditujukan ke hadapan para maharesi. Yang ketiga, fitrayatnya adalah persembahan yang ditujukan kepada para leluhur. Yang keempat yaitu manusayatnya adalah persembahan yang dihaturkan ke hadapan para manusia. Sedangkan fitrayatnya adalah persembahan yang dilakukan kepada para mahamika. Jadi semuanya ini berkaitan dalam kehidupan kalian nanti. Dewayatnya itu ada yang bersifat sehari-hari, ada juga yang bersifat pada hari-hari tertentu. Jadi bagian-bagian dari panjayatnya itu adalah dewayatnya, resiyatnya, fitrayatnya, manusayatnya, dan butayatnya. Dewayatnya sendiri mempunyai contoh yaknya dia sendiri. Nanti kita bahas di subbab yang ketiga, contoh pelaksanaan dari dewayatnya. Resiyatnya juga sama, mempunyai yaknya yang sehari-hari dan juga yaknya pada hari-hari tertentu. Fitrayatnya juga semua sama. Fitra, manusia, dan buta itu semua memiliki yaknya pada hari-hari tertentu dan juga pada kehidupan sehari-hari. Jadi semuanya ini tidak pernah lepas mestinya dari kehidupan kalian. Saat kalian menjalaninya, pasti kalian berlandaskan dari bagian-bagian panjayatnya. Karena pada dasarnya hidup tidak pernah lepas dari kata yatnya. Yatnya sendiri itu dilandasi oleh bagian-bagian ini. Karena semua orang pasti akan melakukan suatu kegiatan upacara yatnya berdasarkan kelima bagian dari panjayatnya ini. Yatnya sendiri selalu hidup di kehidupan kalian. Dewayatnya persembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta kalian untuk disembah, tapi kalian sendirilah yang punya rasa untuk menyembah Tuhan, untuk mengaturkan sesajen kepada Tuhan agar kalian diberi selamat. Juga kepada para resiyatnya. Resiyatnya itu adalah para maharesi. Para maharesi ini bisa dikategorikan ke suriye, kepada pemangku, ataupun guru. Guru yang di sini yang dimaksud adalah guru yang memberikan kalian ilmu pengetahuan dan juga yang memberikan kalian bimbingan keseharian. Jadi itulah resiyatnya. Jika fitrayatnya ini adalah leluhur kalian atau nenek moyang kalian sendiri. Jadi fitrayatnya ini, hutang fitrayatnya ini disebut dengan hutang fitrarena. Jadi fitrayatnya ini sudah nanti kalian bisa bayar melalui atau kalian lunasi hutang fitrarena dengan cara fitrayatnya dengan upacara apa fitrayatnya? Upacara apa yang dimaksud fitrayatnya? Upacara pengabdian. Itu termasuk ke dalam fitrayatnya. Merawat orang tua pun juga sama, termasuk kepada fitrayatnya.
Sedangkan manusia yatnya itu adalah persembahan yang dilakukan kepada para manusia. Mengapa manusia perlu dipersembahkan atau kenapa manusia masuk ke dalam kategori bagian-bagian pancayatna? Karena tentunya manusia yatnya itu sendiri dengan manusia dengan manusia. Manusia juga perlu perlindungan. Banyak lindungan, banyak juga harus dilunasi utang manusia yatnya ini dengan cara melaksanakan upacara potong gigi. Dengan kalian sudah melaksanakan upacara potong gigi, maka sebenarnya hutang dari orang tua kalian itu sudah lunas. Kalian tinggal sekarang memasuki masa brahmacari, kemudian setelah brahmacari kalian pasti semua akan memasuki masa grahastha, di mana grahastha asrama itu adalah masa untuk berumah tangga. Makanya dengan masa berumah tangga maka kalian akan melaksanakan baktiannya dengan manusia yatnya. Karena manusia yatnya itu ada dua, yaitu upacara potong gigi atau mempantas dan juga upacara pengeluaran inilah yang kalian nantinya disebut dengan masa grahastha. Dan yang terakhir itu adalah bukayatnya. Bukayatnya itu adalah persembahan yang kalian lakukan kepada para mahabuddha. Mengapa para mahabuddha itu perlu diberikan sesajen? Untuk apa dia diberikan sesajen para buddha itu? Agar para buddha kala itu pada konsep pancayatnya atau bukayatnya ini tidak mengganggu kehidupan kalian. Makanya bukayatnya itu perlu diberikan sesajen berupa sebahan atau lain sebagainya, agar para buta kala ini tidak mengganggu kehidupan kalian. Jika kalian sudah melaksanakan itu, maka dia tidak akan mengganggu kehidupan kalian. Kalian juga bisa hidup dengan tenang. Baik, di sini pada subbab pembahasan ketiga mengenai materi contoh pelaksanaan dari pancayatna pada kehidupan sehari-hari maupun pada hari-hari tertentu. Sebelumnya, di sini Ibu ingin bertanya kepada kalian. Sebelumnya, tadi Ibu sudah sempat singgung bahwa pelaksanaan dari pancayatna itu ada dua jenis, yaitu nitya yatna dan naimittika yatna. Nitya yatna sendiri itu adalah yatna yang sehari-hari. Sedangkan naimittika yatna itu adalah yatna pada hari-hari tertentu. Baik, sekian subbab materi yang Ibu dapat sampaikan pada hari ini dari ketiga subbab materi ini. Apakah kalian ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Bu, ya, Adelia, mengapa melaksanakan suatu yatna harus didasari dengan hati yang tulus ikhlas? Seperti penjelasan kita tadi, Ibu tadi, kenapa beryatna harus didasari dengan hati yang tulus ikhlas? Tentu suatu yatna itu semua harus didasari dengan hati yang tulus ikhlas, dengan rasa yang bersyukur, dengan konsep dasar dari Trilino dan juga ada kualitas yatna dengan kata lastarya. Lastarya di sini yang berarti tulus ikhlas. Kita ambil satu kualitas yatna, itu adalah lastarya yang berarti tulus ikhlas tanpa kalian mengharapkan imbalan atau disebut dengan tanpa pamrih. Itulah lastarya. Maka dari itu, mengapa beryatna itu perlu didasari dengan hati yang tulus ikhlas? Agar yatna yang kalian persembahkan itu baik kepada dewa yatna, resi yatna, putra yatna, manusia dan buddha yatna itu tidak sia-sia, tidak terbuang sia-sia. Nah, sampai di sana apakah Adelia mengerti dari tanggapan Ibu mengenai pertanyaan kamu? Sudah bisa dipahami. Apa ada lagi yang bertanya selain Adelia? Ya, Bu. Ya, dia bertanya apa? Apa hubungan merawat orang tua dengan pancayatna? Tentu, hubungan merawat orang tua itu termasuk ke dalam apa? Tentu merawat orang tua itu ada hubungannya, karena merawat orang tua itu termasuk ke dalam yatna sehari-hari yang disebut dengan nitya
itu termasuk ke dalam bagian pancaiyatnya yang ketiga, yaitu Fitra Yatnya. Maka pada dari itu dengan demikian Fitra Yatnya itu termasuk ke dalam Nitya Yatnya yang contoh pelaksanaannya itu adalah pertama itu merawat orang tua. Nah, dengan demikian Pancayatnya dan Fitra Yatnya itu sangat berkaitan. Ada lagi yang bertanya? Tidak, Bu. Jika tidak ada yang bertanya, maka pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kepada kalian semua nantinya kalian bisa terapkan pada kehidupan kalian masing-masing.